warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Siti Putri Intiani sebagai pembimbing literasi SDN Bior 2. Pada tantangan bulan April, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Bior 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dengan Indri sebagai guru pembimbing literasi SDN Bior 2 bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai profesi. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Baik, dimulai dari perkenalan ya Bu. Nama lengkap Ibu siapa ya Bu? Lina Karlina SPDSD. Alamat lengkap Ibu di mana? Alamat rumah? Ya, alamat rumah. Alamat rumah di Cikurutu Kidul, RT 3 RW 5, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka. Ya. Ibu saat ini menjabat sebagai kepala sekolah ya Bu di SDN Bior 2. Ya, betul. Nah, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai kepala sekolah? Saya menjalani profesi sebagai kepala sekolah semenjak menerima SK dan dilantik pada tanggal 29 Desember tahun 2021 dan ditempatkan di SD Negeri Bior 2 ini. Nah, apa yang menginspirasi Ibu memilih menjadi seorang kepala sekolah? Oke. Untuk menjadi kepala sekolah itu bukan motivasi secara pribadi, tapi itu dari kepercayaan atasan, dari dukungan teman-teman, dan dari prestasi yang kita miliki, sehingga kita mendapatkan kepercayaan diusung untuk menjadi kepala sekolah yang asalnya ibu tidak mau karena terdorong dengan rasa haru atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan, kepala sekolah, dan rekan-rekan bahwa katanya ibu sudah layak untuk menjadi kepala sekolah, maka disitulah kita mengikuti proses prosedur yang ditempuh untuk menjadi kepala sekolah itu. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah ya ada perkembangan yang baik di SDN Bior 2 selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, apakah sebelumnya Ibu bercita-cita sebagai kepala sekolah atau guru gitu dulu? Iya. Kalau cita-cita biasanya dari mulai start anak-anak ya. Iya. Cita anak dari kecil ibu tidak ingin jadi guru. Karena jiwa ibu yang rada-rada tidak feminim, yang rada-rada tomboy, cita-cita ibu di awal ibu inginnya menjadi hakim dan jadi arsitek karena ibu suka gambar. Apakah Ibu sebelumnya pernah menjalani profesi lain selain guru dan kepala sekolah? Ya itu tadi kembali ke jalur ke doa orang tua dan yang dijalurkan track yang diciptakan oleh orang tua untuk anak-anaknya itu di dunia pendidikan. Jadi tidak memiliki profesi di luar kependidikan. Selanjutnya, guru di sekolah manakah Ibu dulu sebelum bertugas menjadi kepala sekolah? Di mana saja? Yang pertama diangkat dulu Ibu tahun 99 itu ditugaskan di SD Negeri Gunung Halu 1 di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung waktu itu. Ibu bertugas di sana selama berapa tahun ya? Dari 12 tahun, kurang lebih 12 tahun dari tahun 99 sampai 2011. Dan 2011 2012 Ibu ikut pindah turut suami karena suami ditugaskan ke Kota Bandung. Ibu pindah ke SD Cicalengka 7 tahun ajaran 2011-2012, tepatnya bulan Juni waktu itu ya. Nah, dari tahun 2012 sampai tahun 2021 sampai Ibu mendapatkan SK dan dilantik jadi kepala sekolah sampai tahun 2021. Dari tahun 2021 itu Ibu ditugaskan di sini mendapatkan amanah untuk jadi kepala sekolah di SD Bior 2. Iya. Upaya apa saja yang Ibu lakukan sehingga siap menjadi kepala sekolah? Kan walaupun ada arahan atau dorongan dari orang lain gitu ya, dari atasan, upaya apa dari diri Ibu sendiri? Oke. Yang menjadikan Ibu mendorong jadi kepala sekolah, satu, ada faktor internal dan faktor eksternal. Ibu bahas dari yang eksternal dulu, yaitu salah satunya adalah kepercayaan atasan dan teman-teman rekan kerja. Yang kedua adalah
dorongan dari orang tua yang mungkin merasa bangga jika anaknya naik level, ya. Artinya ada peningkatan karir. Yang ketiga, ibu berdoa dan istikharah, minta yang terbaik kepada Allah, minta bimbingan jika ini yang terbaik. Semoga semua dimudahkan dan ibu diberikan kemampuan. Dan yang mendorong secara internal, secara pribadi diri ibu sendiri, ibu tertantang dengan dunia pendidikan yang sekarang yang sudah fenomenanya sudah semakin berwarna. Fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia dengan keberadaan anak-anak Indonesia yang beragam dengan berbagai tantangan, hambatan, dorongan, berbagai hal yang menjadikan karakter Indonesia itu terkikis. Makanya ibu tertantang di situ. Saya ingin berjuang di dunia pendidikan untuk mengembalikan citra Indonesia bahwa Indonesia, anak-anak Indonesia itu hebat dan berkarakter. Masya Allah. Semangat Ibu. Adakah maksudnya pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi kepala sekolah? Bolehlah satu-satu aja, Bu. Boleh. Manusiawi sih sebetulnya ya, kita akan dalam setiap fase, dalam setiap perjalanan hidup pasti ada pengalaman suka dan duka. Pengalaman sukanya jika secara dinas, secara formal, ibu secara kedinasan, sukanya jika program yang kita rancang kita bisa menuntaskan dengan sukses. Dukanya apa? Ya kebalikannya, jika program yang sudah kita rencanakan tidak bisa berjalan dengan tuntas dengan berbagai hal. Intinya segala permasalahan yang suka atau yang duka itu muncul dari SDM, sumber daya manusia. Karena itu adalah objek hidup yang punya pikiran, punya hati, punya keinginan sendiri-sendiri. Disitulah kita tertantang, maka akan muncul pengalaman yang suka dan duka. Gitu, ya. Semoga jadi nilai lebih buat Ibu bisa menghadapi dukanya. Ya, kalau sukanya menjadi pembelajaran ke depan. Amin. Terakhir Bu, apa nasihat Ibu untuk saya sendiri yang saat ini sebagai guru? Oke. Sebetulnya bukan nasihat, tapi mari kita sharing untuk sama-sama menggali ilmu. Ibu hanya akan berpesan satu pepatah saja untuk Neng Indri, untuk Ibu Indri ya. Apa? Jadilah seperti dadu. Apa dadu, Bu? Kenapa dadu? Kenapa dadu? Filosofinya, dadu itu jika digelindingkan kemanapun, posisinya pasti akan tegak. Tidak pernah miring. Hanya mata dadunya yang menentukan bahwa itu nasib kita. Angka 1, apakah titik 6 atau titik 1, itulah nasib kita. Tapi dimanapun kita berada, kita akan selalu berdiri tegak. Artinya tantangan, hambatan, apapun yang menyerang kita, kita akan menghadapinya dengan penuh ketegaran. Masya Allah, Ya, sangat menginspirasi. semangat. Ternyata ya, saya bukan wawancara ini, kayak lagi podcast. Semangat pokoknya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan sudah berkenan saya wawancara. Ya. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, Amin. segala maksudnya dilancarkan, dan berkah hasil pekerjaannya, Bu. Amin. Amin, Ya Allah. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin, ya Allah. Alhamdulillah. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liora, aku suka baca. Yes, yes, yes. Dadah.